Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pelajaran pekan ini kita akan membahas tentang fungsi. Kita lanjut ke bagian F, yaitu fungsi inverse. 1. Pengertian inverse fungsi. Apabila fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B, dinyatakan dengan pasangan berurutan f adalah himpunan pasangan berurutan A, B, di mana A anggota himpunan A dan B anggota himpunan B. Jadi di sini A ini adalah setiap anggota himpunan A ya, dan B anggota himpunan B. Jadi setiap anggota himpunan A dilambangkan dengan A kecil, setiap anggota himpunan B dilambangkan dengan B kecil. Jadi nanti penulisannya benar-benar diperhatikan. Maka inverse fungsi F adalah dilambangkan dengan F pangkat min 1 memetakan himpunan B ke himpunan A. Dan dinyatakan dengan pasangan berurutan F pangkat min 1 adalah himpunan pasangan berurutan BA. Ya. F pangkat min 1 adalah himpunan semua pasangan berurutan BA, di mana B anggota himpunan B dan A anggota himpunan A. Nah, jadi kalau F itu memetakan anggota himpunan A ke himpunan B, maka inverse-nya adalah memetakan himpunan B ke himpunan A. Kita lihat contoh. Diketahui F seperti ditunjukkan pada diagram A dan B. Nah, tentukan inverse fungsi F atau F pangkat min 1, kemudian nyatakan apakah merupakan fungsi atau bukan. Kita lihat A, bagian A, ya. Diagram panah A. Himpunan A adalah merupakan himpunan daerah asal. Himpunan B adalah merupakan himpunan daerah kawan, ya. Himpunan A domain, himpunan B kodomain. Nah, lihat syarat-syarat fungsi sudah dipenuhi. Setiap anggota himpunan asal daerah asal berpasangan tepat satu ke anggota daerah kawan. Ya. Kemudian anggota daerah asal yang berpasangan tidak ada yang bercabang, ya. Jadi sudah pasti memenuhi syarat-syarat fungsi. Begitu juga yang B, ya, memenuhi syarat-syarat fungsi. Anggota himpunan daerah asal berpasangan tepat satu ke anggota daerah kawan. Kemudian anggota daerah asal yang berpasangan ini tidak ada yang bercabang, ya. Tidak ada yang bercabang. Yang bercabang itu di daerah kawannya. Jadi ini memenuhi memenuhi syarat fungsi. Nah, kalau dilihat dari sifatnya, untuk diagram panah yang A ini, ya, setiap anggota himpunan daerah asal berpasangan satu-satu ke daerah kawan. Berarti memenuhi sifat injektif. Nah, kemudian anggota daerah kawan semuanya habis berpasangan. Berarti memenuhi sifat surjektif. Nah, kalau memenuhi sifat injektif dan surjektif, berarti memenuhi sifat bijektif, ya. Fungsinya satu-satu, ya. Kemudian anggota daerah kawan sekaligus merupakan anggota daerah hasil. Nah, kemudian yang B ini berpasangan tidak satu-satu, berarti bukan bersifat injektif, ya. Nah, kemudian anggota daerah kawan habis berpasangan, berarti memenuhi sifat surjektif. Ya. Jika hanya salah satu dipenuhi, berarti bukan bersifat bijektif, ya. Maka untuk yang B hanya bersifat surjektif, ya. Yang B bersifat surjektif. Nah, bagaimana kalau kita cari inverse fungsinya, ya? Jawab. Untuk yang A, F memetakan himpunan A ke himpunan B, sementara inverse fungsi F-nya memetakan himpunan B ke himpunan A. 1 ke 2, kalau di inverse-nya 2 ke 1. 2 ke 3, di sini 3 ke 2.
3 ke 4, di inverse-nya 4 ke 3. Nah, bagaimana hasilnya ini? Apakah merupakan fungsi? Kita lihat, anggota daerah asal, ya, setiap anggota daerah asal berpasangan tepat satu ke anggota daerah kawan. Ya. Berarti memenuhi syarat fungsi. Ya, dan tidak ada yang bercabang, ya. Nah, berarti untuk jawaban A ini memenuhi syarat fungsi. Berarti inverse-nya juga merupakan fungsi. Nah, kalau kita lihat sifatnya, jika suatu fungsi ya yang bersifat bijektif dicari inverse fungsinya, maka hasilnya juga merupakan fungsi yang bersifat bijektif. Ya, Ibu ulang sekali lagi. Jika suatu fungsi yang bersifat bijektif dicari inverse fungsinya, maka inverse-nya itu merupakan fungsi yang juga bersifat bijektif. Jadi jelas di sini kalau inverse fungsi dari contoh A ini merupakan fungsi. Nah, bagaimana yang B? Lihat yang B, F memetakan himpunan A ke himpunan B. Maka inverse F-nya adalah memetakan himpunan B ke himpunan A. Ya, memetakan himpunan B ke himpunan A. Tadi 1 ke 1. Maka ini 1 ke 1. Kemudian 2 ke 2. 3 ke 2. Ini 2 ke 2, 2 ke 3. Nah, untuk hasilnya, untuk inverse-nya kita lihat. Anggota daerah asal tidak berpasangan tepat satu ke anggota daerah kawan. Karena ada cabangnya di sini, bercabang. Nah, ini sudah tidak memenuhi syarat fungsi. Ya. Nah, jadi untuk contoh yang B, inverse fungsi dari F ini bukan merupakan fungsi. Karena tidak memenuhi syarat-syarat fungsi. Nah, dapat kita simpulkan di sini, tidak semua fungsi jika dicari inverse-nya, hasilnya itu merupakan fungsi. Ya. Jadi inverse dari suatu fungsi belum tentu merupakan fungsi. Nah, yang sudah bisa kita lihat di sini dari contoh A dan B, fungsi yang dicari inverse fungsinya dan menghasilkan suatu fungsi adalah fungsi yang bersifat bijektif. Ya. Jadi kalaupun kita balik arahnya, kita tukar arahnya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, ya, jadi kanan ke kiri tetap merupakan fungsi. Ya. Jadi untuk menentukan inverse suatu fungsi, ya, tidak semua inverse fungsi itu merupakan fungsi, ya. Jadi tidak semua inverse dari suatu fungsi itu merupakan fungsi. Hanya fungsi yang bersifat bijektif, ya, hanya fungsi yang bersifat bijektif, inverse-nya merupakan fungsi, ya. Inilah pengertian inverse fungsi. Kemudian yang kedua, menentukan rumus fungsi inverse. Jika F memetakan X ke Y dan ditulis Fx sama dengan Y, maka inverse fungsi F memetakan Y ke X dan ditulis F pangkat min 1 Y sama dengan X. Dirumuskan sebagai berikut. Fx sama dengan Y. Jika dan hanya jika inverse F, ya, inverse fungsi F, Y sama dengan X. Ibu ulang. Fungsi X sama dengan Y atau Fx sama dengan Y, jika dan hanya jika inverse fungsi Y sama dengan X. Kita lihat contoh. Bagaimana cara menyelesaikan atau mencari rumus fungsi inverse, kita lihat. Nah, sebelum contoh kita lihat dulu langkah-langkahnya. Misalkan fungsi Fx sama dengan Y diminta untuk menentukan rumus fungsi inverse-nya, ya.
atau f pangkat min 1x. Langkah-langkahnya adalah, untuk langkah pertama, ubah persamaan y sama dengan fx dalam bentuk x sebagai fungsi y. Langkah kedua, bentuk x sebagai fungsi y tersebut merupakan f pangkat min 1y. Bentuk x sebagai fungsi y tersebut merupakan f pangkat min 1y. Kemudian langkah ketiga, ganti y pada fungsi f pangkat min 1y dengan x, sehingga diperoleh f pangkat min 1x. Jadi untuk seperti ini membacanya, ganti y pada fungsi inverse fungsi y dengan x, sehingga diperoleh inverse fungsi x. Jadi lihat langkah-langkahnya ya. Kemudian perhatikan contoh. Tentukan inverse fungsi x jika fungsi x sama dengan 2x kurang 6. Ya, jika fungsi x itu dirumuskan 2x kurang 6. Jawab, fx sama dengan 2x kurang 6 jika dan hanya jika inverse fungsi dari 2x kurang 6 sama dengan x. Ingat yang tadi, fx sama dengan y jika dan hanya jika inverse fungsi y sama dengan x. Ya, fx sama dengan y jika dan hanya jika inverse fungsi y sama dengan x. Jadi di sini y-nya adalah 2x kurang 6. Ya, y sama dengan 2x kurang 6. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan, kita tambah dengan 6. 2x kurang 6 tambah 6 sama dengan y tambah 6. Menjadi 2x sama dengan y tambah 6. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2. Menjadi x sama dengan y tambah 6 per 2. Inilah langkah 1, yaitu mengubah persamaan y sama dengan fx dalam bentuk x sebagai fungsi y. Nah, kemudian langkah kedua, bentuk x sebagai fungsi y tersebut merupakan inverse fungsi y. Ya, jadi ingat yang di atas tadi, inverse fungsi y itu sama dengan x. Berarti kalau x sama dengan y tambah 6 per 2, maka inverse fungsi y sama dengan y tambah 6 per 2. Kemudian langkah ketiga, ganti y pada fungsi inverse pada fungsi f pangkat min 1y dengan x, sehingga diperoleh f pangkat min 1x. Jadi ini tinggal kita ganti menjadi x. F pangkat min 1y sama dengan y tambah 6 per 2. Kita ganti f pangkat min 1x sama dengan y-nya kita ganti x tambah 6 per 2. Nah, ini caranya atau tekniknya sama seperti mensubstitusikan. Ya, mensubstitusikan. Jika y-nya kita ganti dengan 2, maka setiap ada y kita ganti dengan 2. Maka kalau y-nya kita ganti dengan x, y di sini juga berganti dengan x. Jadi, inverse fungsi x, ya, inverse fungsi x sama dengan x tambah 6 per 2. Nah, kemudian yang G, fungsi inverse dari fungsi komposisi. Apabila diketahui fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B, fungsi G memetakan himpunan B ke himpunan C, dan fungsi komposisi Hx sama dengan G bundaran Fx, maka inverse dari Hx adalah H pangkat min 1x sama dengan G bundaran F pangkat min 1x. Apabila H pangkat min 1 merupakan fungsi, ini maksudnya H pangkat min 1x ya, merupakan fungsi, maka
H pangkat min 1X sama dengan G bundaran F pangkat min 1X disebut fungsi inverse dari fungsi komposisi. Nah, diagram panah yang menunjukkan hubungan tersebut adalah ini, ya. Nih. G bundaran F, ya, inverse dari fungsi G bundaran Fx sama dengan inverse fungsi F bundaran inverse fungsi G X. Ya, jadi di sini perhatikan inverse fungsi dari komposisi G bundaran Fx itu sama dengan komposisi dari inverse masing-masing. Ya. Atau Ibu ulang, inverse dari komposisi fungsi, ya, inverse dari komposisi fungsi sama dengan komposisi dari inverse fungsi masing-masing, ya. Kemudian ini F bundaran G pangkat min 1X sama dengan G pangkat min 1 bundaran F pangkat min 1X. Jadi di sini inverse fungsi, ya, komposisi F bundaran G X ini sama dengan inverse G bundaran inverse F, atau inverse dari komposisi dua fungsi ini F dan G sama dengan komposisi dari inverse fungsi masing-masing, ya. Demikian tadi pembelajaran untuk pekan ini. Pahami materi dan contoh yang sudah Ibu berikan dan salin ke buku catatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.